Kali ini kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga, saudara, di mana kita tahu bersama pada malam ini Garuda Muda akan kembali berlaga di Stadion Abdullah bin Khalifa di kota Doha, Qatar. Tim nasional Indonesia U23 akan berhadapan dengan Irak untuk memperebutkan posisi ketiga Piala Asia U23. Stadion Abdullah bin Khalifa akan kembali menjadi saksi perjuangan timnas Indonesia di laga Piala Asia. Dukungan bagi timnas Indonesia mengalir dari segala penjuru. Namun, lebih dari sekedar perebutan gelar juara 3, laga ini akan menjadi penentu siapakah yang akan mengamankan satu tiket menuju Olimpiade di Paris 2024. Dan bagaimana antusiasme para supporter timnas Indonesia jelang laga melawan Irak? Kita akan langsung tanyakan dengan salah seorang diaspora Indonesia, Natal Huta Barat, yang tengah berada di Doha, Qatar. Halo Natal, selamat malam waktu Indonesia. Jadi ini kalau misalnya melihat daripada pertandingan timnas Indonesia beberapa hari lalu juga, jadi gimana untuk rencana nobar, nonton bareng pada malam hari ini? Masih 3 jam lagi tapi kelihatannya udah nggak sabar nih kalau untuk penontonnya timnas Indonesia. Iya benar sekali Mbak Valen ya. Jadi memang kemarin setelah pertandingan sebelumnya kalah, mungkin ada sedikit teman-teman yang agak ada memutuskan tidak menonton ya. Tapi secara garis besar saya bilang sih 90% masyarakat Indonesia di Qatar ini sangat antusias sekali untuk menonton sore ini ya, malam ini waktu Indonesia. Oke, semangat juga pasti dirasakan, termasuk juga oleh saya yang mendengar cerita Anda, Natal. Tapi kalau misalnya dilihat ini kan biasanya tiket untuk nonton itu kan habis terjual ya, meskipun memang kita nggak tahu mana supporter yang menghabiskan tiket itu, ataukah supporter Indonesia ataupun juga tim lawan gitu. Tapi kalau misalnya dari Anda sendiri, kira-kira nanti akan memboyong berapa orang untuk bisa datang ke stadion, Natal? Iya. Kemarin itu kan kita biasanya beli tiketnya lewat ada 2 channel ya. Yang pertama lewat aplikasi resminya AFC. Itu untuk saya sendiri saya beli 10 tiket itu bersama keluarga dan teman-teman. Setahu saya sih memang tiketnya kalau di official aplikasi itu sudah sold out dari 2 hari yang lalu ya. Jadi memang dan juga dibantu oleh dari teman-teman dari KBRI dan Ultras Garuda Qatar. Jadi memang akan diblok gitu loh. Jadi kalau saya prediksi memang 70% minimal stadium nanti akan diisi oleh supporter timnas kita, orang Indonesia semua. Luar biasa, inilah darah Indonesia yang mengalir, mau nggak mau tetap menjadi pemain ke-12 untuk bisa support abis-abisan skuad Garuda Muda. Ini kan kalau dilihat nih, koreksi kalau saya salah ya Natal, Anda ini kan masih menggunakan outfit kerja gitu ya. Jadi benar. gimana nanti rencananya nontonnya sama siapa, berberapa orang, kemudian biasanya nih kalau supporter Indonesia biasanya sebelum nonton ada titik kumpul yang memang udah jadi perkumpulan teman-teman sebelum bisa masuk stadion. Gimana itu? Iya benar, biasanya sih kita langsung kumpul di depan stadiumnya ya, di gate utama. Nanti di dalamnya akan biasanya ada blok khusus untuk supporter Indonesia, jadi akan koordinasi di sana. Tapi memang pada umumnya kebetulan hari ini mainnya agak malam ya, jadi memang kita masih punya waktu pulang dari kantor ini sekitar setengah jam lagi, kita akan langsung jemput keluarga atau ini. Jadi masih ada 2 jam lagi sebelum kick off, kita akan langsung ketemu di gate. Dan dari gate nanti biasanya akan ada pertunjukan seni, banyak supporter Indonesia yang melakukan ada yang menari, ada yang nyanyi, termasuk semua koordinasi dengan semua Ultras Garuda Qatar juga, kedutaan. Itu biasanya karena stadionnya hanya kapasitas 10.000 ya, jadi tidak terlalu besar. Jadi memang koordinasinya langsung di dalam arena stadium. Oke, ini mau konfirmasi lagi nih. Ini kan tadi Anda mengatakan bahwa setidaknya dari stadion itu 70% diantaranya adalah penonton Indonesia. Tapi apakah benar Natal, ini kan kalau kemarin waktu Indonesia lawan Uzbekistan tiketnya memang habis. Tapi kata sebagian orang itu penonton Indonesia versus Irak nanti itu akan lebih membludak dibandingkan dengan pertandingan yang lalu. Benar nggak? Iya benar, kemungkinan benar. Karena saya dengar-dengar beberapa teman-teman dari luar Qatar juga akan hadir menonton gitu loh. Saya ada dengar cerita teman dari Saudi, dari negara-negara tetangga Arab, dari Oman, dari Bahrain.
mereka beberapa datang dan ya kemungkinan akan ada kemungkinan lebih banyak penonton Indonesia malam ini. Oke. Mudah-mudahan ya. Oke, Ah, mudah-mudahan pasti kita dukung kalau semua akan memerahkan Iya, Stadion Doha itu pasti kita harapannya itu sebagai bumbu-bumbu semangat ya buat tim skuad iya, Garuda iya, Muda. karena memang sebenarnya bisa dibilang saya sepertinya setahu saya dari semua timnas yang bertanding Indonesia ini termasuk supporternya yang paling setia ya dari pertandingan pertama sampai terakhir hampir full itu mayoritas itu pendukung timnas kita. Ya, setuju. Oke, terakhir, Ya, Anda mungkin kan udah ngobrol dengan teman-teman yang pecinta sepak bola Indonesia. Prediksi skor ya. hari ini, kemungkinan juga harapan-harapannya apa nih? Sekaligus menjadi apa ya, ucapan semangat, dukungan kepada timnas. Siapa tahu ada timnas, ada tim yang mungkin juga masih menonton. Ya, saya sangat percaya timnas kita ini akan menang hari ini karena mereka punya kualitas dan apalagi hari ini kalau tidak salah beberapa pemain termasuk striker Rafael akan bisa bertanding ya. Oke. Jadi semoga lini depan kita semakin tajam. Prediksi saya minimal 2-0 untuk kemenangan timnas kita. Jadi mereka akan langsung lolos ke Olimpiade di Paris. Mereka akan punya waktu untuk istirahat dan jadi tidak perlu lagi pusing menunggu hasil kualifikasi berikutnya. Jadi untuk saat ini saya yakin anggota timnas kita itu sudah punya potensi yang sangat besar, tinggal kerjasamanya lebih alot, jangan nunggu bola, lebih lincah. Kalau begitu ada bola langsung dikirimkan ke ruang tengah atau langsung ke striker. Itu aja mungkin. Oke, semoga nanti nggak cuma semangat waktu defense, tapi juga offense-nya ini harus kuat gitu ya. Ya, Larinya harus cepat, benar operan sekali ke Mbak temennya. Valen. Iya, Iya, iya. benar Yang banget. kemarin itu mereka terlalu bertahan yang kemarin. Hmm. Jadi memang agak susah. Kalau sekarang mudah-mudahan mereka lebih menyerang karena nothing tulus juga kan ya. Jadi apapun hasilnya lebih baik hasilnya misalnya menang 4-3 atau hanya 0-0 gitu. Capek kalau 0-0 harus adu penalti kan, Iya, extra betul. time. Pemainnya takutnya. Oke, 3 kata tentu Oke. buat timnas Indonesia adalah menang, menang, menang. Yang jelas tips saya untuk Anda dan kawan-kawan supporter di sana, tetap harus siapkan semangat Anda, suara Anda dijaga sebelum nanti teriak-teriak habis-habisan untuk mendukung timnas Indonesia di sana. Terima kasih, Iya. Natal Huta Barat. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Mbak Valen ya. Oke, salam untuk pemain timnas Indonesia di sana kalau Anda nanti sempat ketemu mereka ya. Siap. Ya, thank you. Dan saudara, ini adalah waktunya Garuda Muda fight back, melawan kembali. Mimpi melaju ke final Piala Asia memang harus terkubur usai timnas Indonesia U23 ditekuk oleh Uzbekistan pada laga semifinal Senin lalu. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa justru ini adalah saatnya pemain Indonesia fight back dari kekalahan dan menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang kuat. Perjuangan belum usai, jika mampu memenangkan peringkat ketiga Piala Asia, maka Indonesia otomatis melaju ke babak Olimpiade Paris 2024. Menyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Kasih lihat kita bangsa yang kuat, nggak bisa diinjak-injak. Ini ada game kedua, yang penting yang memastikan kita juga lolos Olimpiade. Tempat ketiga, kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Ayo, come on. Kasih aja, come on. Ayo, kita percaya kalian. Kalian bisa. Saudara, menjelang pertandingan krusial ini muncul kabar bahwa beberapa pemain kunci tidak bisa ikut turun ke lapangan. Seperti kami kutip dari akun Instagram pengamat sepak bola situs AFC menyebutkan bahwa Rizky Ridho dan Justin Hapner harus absen dalam laga Indonesia versus Irak. Kali ini memang timnas Indonesia U23 tidak bisa diperkuat oleh sang kapten. Saat melawan Uzbekistan di semifinal kemarin, Rizky Ridho mendapatkan kartu merah. Lalu bagaimana dengan Justin Hapner? Kami kutip dari kompas.com, asisten timnas U23 Indonesia Nova Arianto memastikan bahwa Hapner ini bisa membela skuad Garuda Muda melawan Irak pada malam ini. Hapner memang mengantongi 2 kartu kuning yang didapat di fase grup dan semifinal Piala Asia U23. Namun, kepada bolasport.com, Nova Arianto mengatakan bahwa sebelum ke semifinal ada pemutihan.
Sementara itu, Timnas Indonesia harus menyiapkan pemain pengganti Rizky Ridho yang diganjar kartu merah saat melawan Uzbekistan. Pelatih Sinteyong kemungkinan akan memainkan Komang Teguh dan tak akan banyak mengubah formasi 3-4-3 yang selama ini digunakannya. Komang Teguh merupakan salah satu bek paling tajam di Piala Asia U23 tahun ini. Komang Teguh bahkan sempat mencatatkan namanya di papan skor dalam duel Timnas Indonesia versus Yordania. Meski demikian, kembalinya Rafael Struijk memperkuat timnas dalam pertandingan nanti menjadi angin segar. Struijk sempat absen pada laga semifinal melawan Uzbekistan pada Senin lalu karena akumulasi kartu kuning yang ia dapatkan ketika tampil melawan Korea Selatan. Rafael Struijk menjadi salah satu pemain kunci andalan pelatih Sinteyong. Menambah daya gedor Timnas Indonesia, Struijk punya kemampuan dalam membuka ruangan yang bisa dimanfaatkan oleh Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand. Sementara itu, saudara, pertandingan Timnas Indonesia versus Irak nanti malam akan dipimpin wasit Mayet Muhammad Al-Shamrani yang pernah memberikan hadiah penalti untuk Australia saat melawan Timnas Indonesia. Sementara itu, salah satu wasit VAR yang bertugas adalah wasit asal Thailand Sivakorn Pudom yang dinilai kontroversial dan merugikan Garuda Muda saat melawan Uzbekistan. Peranan wasit dalam laga Indonesia di Piala Asia menjadi sorotan. Salah satunya saat drama kekalahan Indonesia dari Uzbekistan yang tak lepas dari kontroversi keputusan wasit asal Tiongkok, Sen Yinhao, di mana tendangan bebas untuk pelanggaran terhadap Witan Sulaiman dibatalkan setelah mengecek wasit VAR. Berikutnya, euforia pasca gol Muhammad Ferrari harus pupus usai dibatalkan wasit karena kaki Ramadan Sananta saat itu dinyatakan masuk area offside. Tak hanya itu, saudara, pelatih Sinteyong juga diganjar kartu kuning saat protes ke wasit. Sementara Rizky Ridho dianggap melakukan pelanggaran berat hingga mendapatkan kartu merah. Sejumlah pemain timnas pun ikut berkomentar soal keputusan-keputusan wasit. Mereka mempertanyakan keputusan wasit seperti Hapner soal penalti dan Sandy Walsh yang mengunggah kritikannya soal wasit. Sementara itu, bek kanan timnas U23 Ilham Rio Fahmi berjanji ia dan seluruh pemain akan memberikan segalanya demi meraih kemenangan lawan Irak sekaligus merebut tiket Olimpiade Paris. Rio bilang semua pemain sudah mempersiapkan diri untuk laga melawan Irak. And we will also give everything on the pitch and to win and get a tickets for Olympic and make proud for Indonesian people. I think Iraq is also have a good team, but we prepare for ourselves and we can win and tomorrow. Jadi bagaimana perjuangan skuad Garuda Muda malam nanti? Kita akan lihat dalam hitungan jam ke depan yang jelas harus bermain all out tanpa beban and good luck. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai